Kata alhamdulillah ini Pak tidak pernah terlepas. Jadi saya ingin membahas rahasiana kata alhamdulillah. Ada rahasia yang diikat di situ sehingga kata alhamdulillah ini adalah kata yang mulia. Bahkan dikategorikan sebagai kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu artinya kalimat makasing melebi mupe. Jangan dipuada ya ro kalimat dipuada ya ro kata-kata maka Allah akan muliakan hidup kita, maka Allah akan berikan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Nah, ya di kata ya rebot na yelino barakana. Betul? Betul? Apakah ada jaminan Pak banyak harta kita mendapatkan ketenangan? Saya rasa tidak. Apakah kita Pak mendapatkan jaminan bahwa bupati na orang tenang? Pilih masuk saya. Apalagi aku depana anu mana janjina na narapi watuna. Kenapa? Karena Allah itu tidak memandang daripada materi yang kita miliki. Allah itu tidak pandang dengan jabatan yang kita miliki. Allah itu tidak pandang dengan harta benda yang kita miliki deh. Seandainya matangai pol dari Allah Ta'ala, seandainya Allah pandang kita dengan hartata, nah dek nagaga tau sugi pusing. Tidak ada orang kaya pusing. Nah justru yang lebih banyak pusing itu orang yang banyak warna. Nah pikir iki agak sih diagai diputar pusing. Itu menandakan bahwa kaya menandakan bukan adalah ketenangan. Jabatan pusing bukan itu. Ternyata Al-Quran katakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sesungguhnya orang yang bahagia itu bukan dilihat daripada jabatannya, bukan dilihat daripada kekayaannya, tapi dilihat dalam kalbunya, hatinya. Engkamu ika mapiasa lari pung Allah Ta'ala, engkamu ika senga maringerari pung Allah Ta'ala, engkamu ika mapijepu radena di watak kalena lari pung Allah Ta'ala, engkamu ika maringera sujud di lona pung Allah Ta'ala. Apakah ada waktu diberikan oleh Allah untuk sujud, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sungguh hati ini tidak boleh terlupakan, sungguh hati ini tidak boleh terlepas dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan saya baca tadi ada ulama mengatakan ini salah satu kalimat yang wajib kita ucapkan setiap harinya, setiap menitnya, di setiap detiknya. Karena kata-kata alhamdulillah dengan hati tidak pernah boleh terputus. Jadi ada mengatakan sama dengan kekuatannya la ilaha illallah. Ya roh? Ada mengatakan bahwa sama kekuatannya la ilaha illallah. La ilaha illallah tege monro ada la ilaha illallah. Di jama-jama la ilaha illallah. Di kantor otak la ilaha illallah. Di darat la ilaha illallah. Di masjid lebih-lebih ada la ilaha illallah. 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 Ketika itu terulang la ilaha illallah, la ilaha illallah tidak pernah terputus, maka sama dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Karena ketika tidak ada la ilaha illallah, ketika tidak ada alhamdulillahi rabbil alamin, maka sungguh tidak ada langit bumi beserta dengan isinya, termasuk kita manusia ini. Ini raga ini. Jadi hakikatnya alhamdulillah watakale. Hakikatnya alhamdulillah bumi, hakikatnya alhamdulillah langit, hakikatnya alhamdulillah adalah semua ciptakan di muka bumi ini alhamdulillah. Jadi mestinya hakikatnya itu agi-agi dita alhamdulillah. Mita ki aju alhamdulillah, mita ki oto alhamdulillah, mita ki janda maka daku meroya alhamdulillah. Hakikat kehidupan tidak boleh terlepas dengan alhamdulillah. Belum kenikmatan Allah berikan,
Egana pemasi na waringi pung Allah Ta'ala, banyaknya kenikmatan Allah kasih. Mulai dari luar, yang ada di dalam, yang ada di dalam hati, ada dalam diri, ada di luar diri, hati, tangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sininna papujiena punnemana ngipung Allah Ta'ala. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah merupakan kepunyaan Allah. Bahkan wajib de na esa sempajangi, tidak sah solat kita kalau tidak ada bahkan surah yang pertama dibaca ketika kita solat kata alhamdulillah. Bahkan kita apabila dia habis solat, purima sempajang dia habis solat, dia baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Dia sanggupkan na pagana siratu, na tambahkan ni dendre siratu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 ya maneng, 100 semua. Maka dosa-dosanya 1 tahun yang maka dosa-dosanya sebanyak busa di lautan, dosa setinggi gunung yang pernah dia lakukan, maka Allah telah ampuni dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Alhamdulillah. Nah, padahal yang kita tahu penggugur dosa, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi katakan Nabi subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, karena ada dengan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya tidak pernah terlepas ada la ilaha illallah, ada alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena yang semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan pemberian Allah. Yang mana engkau newerengi fasilitas yang Allah berikan, itu adalah nikmat. Yang namanya nikmat kita harus pakai dengan salah satunya cara mensyukuri nikmat Allah. Pertama, asyukru bil lisan, mensyukuri nikmat Allah dengan lisan. Bagaimana cara mengucapkan dengan lisan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi dia baca 7 kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka insya Allah dosanya 1 tahun yang lalu, kata Nabi, diampuni segala dosa-dosanya 1 tahun yang pernah dia lakukan. Maka hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan hanyalah tatanan sementara. Tidak ada yang abadi. Jadi yang kita pakai ini adalah hak pakai. Hak pakai ji. Karena hakikatnya yang kita lakukan, yang kita miliki ini adalah miliknya Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian. Bala ujian. Namanya ujian. Apa dibilang ujian? Kita ini diuji oleh Allah Subhanahu. Tidak ada yang abadi, sementara saja. Tidak ada yang membeda-bedakan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkan itu dengan segala sesuatunya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara yang kedua? Asyukru bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati. Kita akui bahwa semua ini adalah miliknya Allah. Kemudian yang ketiga, asyukur bil hal, mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan. Di jama panajaji narekong kata mata penasang alena, tapi carita bawang dipertanyakan tepatna narekong kata syukur naseng alena, tapi dalam pengakuan saja dipertanyakan kesyukurannya kepada Allah. Kalau ada orang bersyukur bilang dirinya tapi tidak dibarengi dengan perbuatan,
maka dipertanyakan kesyukurannya kepada Allah. 3 orang yang bersyukur itu diucapkan dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, mengakui dalam hati bahwa semua ini adalah pemberian Allah dan tidak ada yang abadi. Dan yang ketiga, melakukan dengan perbuatan. Harta jabatan kita gunakan dengan jabatan untuk tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kita jadi pejabat, bantu memang ni agama na pun Allah Ta'ala. Selama kita jadi pejabat, abang memang ni masjid. Selama kita jadi pejabat, perbaiki memang masyarakat tak. Karena akan tiba, masa akan tiba, tidak akan pernah kita tidak pernah akan jadi selamanya jadi pejabat. Betul? Maka bentuk kesyukuran kita, bentuk alhamdulillah wa takaleta, bentuk kata-kata untuk melestarikan dalam kehidupan kata-kata alhamdulillah dengan perbuatan tanda tangan kalau kita jadi pejabat. Orang yang punya harta kekayaan, orang yang banyak hartanya, mari kita bentukkan gerakan kita bantu agamanya Allah. Alhamdulillah. Masjid kita subhanallah, cantik nih, luar biasa nih, tegelnya masya Allah, cantik semua nih. Tinggal ini ya, di atas mana? Minggu depan. Masya Allah, luar biasa. Minggu depan selesai kalau ada mie bahang. Amin. Alhamdulillah. Tapi masih panas-panas kurasa. Insyaallah mudah-mudahan ada lagi AC-nya. Kalau sudah Ramadan kita pasangkan nanti AC. Sebelum Ramadan. Baiknya pokoknya insyaallah. Sebelum Ramadan ada biasanya, insyaallah. Itu karena hartata yang sesungguhnya, hartata yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah, ya birubah. Tabungan sesungguhnya bukan tabungan di bank. Di bank mana saja kita tabung 50 juta, 100 juta, tapi hakikat tabungan sesungguhnya yang pernah kita sedekahkan. Ibu, ulawata, emas tabungan sesungguhnya yang pernah kita bantukan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tabungan tadi bang. Sementara ia mi cauka pole nak jalengi. Na idi madiolo malabe ibu. Nala si bapak nari di tabungan ngede. Ma beni pa imu. Kau nak bukan sementara. Disambil baru makanya masih dekat memang ibu, bersedekah memang maki, bantu memang agamanya Allah, kasih masuk memang di masjid. Ya Allah, saya ikhlaskan ini ya Allah, saya bantu masjid ya Allah, untuk pakaikan belikan AC, untuk pakaikan belikan ini pelapong. Mudah-mudahan insya Allah akan menjadi saksi kita nanti di akhirat kemudian, penyaksian yang hakiki ketika kita nanti di padang mahsyar. Tidak ada yang bisa berikan pertolongan, tidak ada yang bisa berikan syafaat kecuali Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan tolong pas sedekah sebiji buah kurma, dia akan mampu menghalangi dari apinya neraka. Masya Allah, sebiji buah kurma mampu menghalangi apinya penyiksaan neraka. Bagaimana kalau kita bersedekah dengan berapa sesuai dengan keinginan tak? Ustaz, saya orang mampu, kurang mampu Ustaz. Ya tona sesuai kemampuan tak, aja dipaksai. Kalau memang hanya 2000 itu hari 2000 mau. 2000. Tapi dia itu namita mendre mencaji 5.000 matu. 5.000. Dia namita mendre itu mencaji matu 20.000. 20.000. Dia namita mencaji 50.000. 50.000 mencaji 100. 100 mencaji 500. 500 mencaji 1 juta. 1 juta mencaji 10 juta. Kenapa? Karena sedekah itu bukan karena banyaknya, tapi kebiasaan kita untuk mengeluarkan. Kamu tahu namun 2.000 terasa berat, kikir gelang pagu jambatan. Itu Pak, hakikatnya harta yang kita miliki, yang pernah kita bantu untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Mudah-mudahan insyaallah kita semua diberikan kebahagiaan, diberikan kita ketenangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa untuk bersenandung memuji Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tanda hakikat alhamdulillah wa takalita kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira ini kajian bagus dibuka kajian, apalagi ada Ustadz Aziz Kahara, bisa insyaallah beliau guru saya juga. Kami satu letin dulu kuliah. Kami satu letin. Dia bukan dosen, satu meja Kak. Insyaallah kami banyak bercanda, beliau suka ngopi, kami juga suka ngopi. Tapi masih muda saya lihat ini. Makin gagah saya lihat ini Kakanda, insyaallah. Di ngopi. Baik, saya kira itu tausiah yang kami sampaikan. Terima kasih Pak atas nama pengurus, terima kasih saya atas nama teman dan pengurus komunitas pendakwah keren singkat dengan KPK. Mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kami diberikan waktu, diberikan ruang untuk pengajian di sini. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman bulan-bulan selanjutnya kita akan adakan setiap bulan tanggal 25. Kita main tanggal, karena kalau main-main minggu biasa anak-anak ini baku sorong-sorong. Jadi kita main tanggal supaya pasti-pasti. Kalau saat tanggal 25 berarti ada keputusan bahwa tanggal 25 sudah tahu, jamaah juga sudah tahu. Jadi sudah mereka siap-siap untuk hadir di setiap tanggal 25 untuk kajian bulanan komunitas pendakwah keren Kabupaten Bulukumba. Banyak teman-teman yang bisa mengisi. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kata yang tidak sesuai, maka saya mohon dimaafkan. Kalaupun itu ada baik, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.